Oke, halo guys and welcome back to my channel Gironime. Di video kali ini kita bakal lanjut pembahasan light novel Tanza Sitara Slam Data Ken untuk volume 9. Nah, di sini kita bakal memasuki part yang ke-9. Nah, untuk part 9 kali ini di sini kita bakal menampilkan pertandingan atau ronde antara pahlawan terpilih Masayuki melawan Gozer. Nah, di sini apakah pahlawan Masayuki bakal hoki atau enggak? Tonton videonya sampai habis. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung saja kita ke light novelnya. Keempat pertandingan telah berakhir dan sudah waktunya untuk istirahat. Ketika istirahat tengah hari berakhir, kami akan melanjutkan ke putaran kedua. Para pemenang babak 1 akan saling bertarung, tetapi kelelahan yang mereka kumpulkan sebelumnya kemungkinan akan mempengaruhi hasil pertandingan. Orang-orang masih terpesona oleh kegembiraan pertandingan pagi karena pertempuran kelima hari itu akan dimulai di tengah panggung. Di sana berjudi tentang hak untuk berpartisipasi dalam final. Pahlawan terpilih Masayuki akan bertarung dengan Gozer. Nah, sekarang kita akan melihat apakah Masayuki benar-benar memiliki apa yang diperlukan dalam pertandingan ini. Nah, jadi di sini udah banyak yang nantikan ya. Apakah si Masayuki ini bakal OP beneran, kuat beneran, atau cuma hoki doang ya? Nanti kita lihat. Aku mendapat kesan bahwa kaki Masayuki bergetar. Mungkinkah ini kegembiraan pertempuran yang mereka bicarakan? Ketika melihat dengan seksama, kau bisa melihat bahwa lehernya basah oleh keringat juga. Apakah Masayuki benar-benar sekuat Hinata? Aku tidak merasa seperti itu. Masalahnya, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, di tengah-tengah pengamatanku, Gozer dengan mikrofon di tangannya mulai berbicara. Jadi kamu adalah pahlawan terpilih yang ingin melawan Kaisar Rimuru. Ketidaktahuan dan kesombonganmu benar-benar menyedihkan. Ini adalah usahanya untuk mengejeknya, tetapi Masayuki hanya menanggapi dengan senyum dingin. Ia mengabaikan kata-kata Gozer dan mengulurkan tangannya ke arah Souka. Souka memberikan mic itu ke Masayuki. "Heh, kamu bertarung dan cukup baik." Begitu. Tidak hanya dia tetap tidak terpancing oleh ejekan itu. Masayuki memutuskan untuk memuji lawannya. Tampaknya dia lebih dewasa daripada yang aku bayangkan. Begitu dikatakan, ini saat menyesal. Sedih, penyesalan apa? Masayuki telah membuat pengumuman kepada Gozer dengan nada yang tidak memiliki niat berkelahi. Apa yang dia katakan? Seandainya kamu dalam kondisi optimal, aku ingin bertarung dengan serius. Tetapi setelah pertarungan tadi, Anda pasti telah menggunakan sebagian besar kekuatan Anda, bukan? Benar-benar memalukan. Nah, jadi di sini si Masayuki acting ya. Jadi semacam dia ini agak malas kalau melawan musuh yang dalam kondisi tidak prima, karena di sebelumnya Gozer itu udah kelelahan ya setelah melawan Mister. Nah, buat kalian yang belum melihat pertempurannya bisa cek aja di video sebelumnya di playlist ya. Jadi ternyata sebelum pertandingan dimulai, dia telah mengumumkan bahwa dia tidak akan bertarung dengan serius. Meskipun nadanya terdengar asli, mungkinkah itu hanya alasan? Apa yang kamu coba katakan? Tidak ada yang benar-benar penting. Aku hanya merasa bahwa diriku tidak akan puas, bahkan jika aku menang melawan Anda sekarang. Apakah benar apa yang aku dengar bahwa Anda telah ditunjuk sebagai bos labirin oleh Demon Lord Rimuru? Kamu sepertinya tidak suka itu dan ingin berada di antara 4 Heavenly King. Itu tidak sepenuhnya benar. Yang mulia ingin Master dan saya menjadi bos labirin level 50. Tentu saja peran terhormat, kami hanya ingin mengejar tujuan yang lebih tinggi saja. Betulkah? Sayangnya menurut pendapatku pria yang bernama Gil tadi seharusnya adalah orang yang cukup kuat untuk menerima gelar 4 Heavenly King. Itu
Dia pertama-tama memuji lawannya sebelum memandang rendah dirinya. Apa itu permainan Masayuki? Jika kamu bertarung denganku sekarang, aku yang akan menang. Tapi jika aku bertarung denganmu, di puncak kekuatanmu, siapapun yang muncul dengan kemenangan mungkin akan terkenal. Anda bahkan mungkin berada di atas angin di lingkungan seperti labirin. Aku hanya merasa bahwa mendapatkan kemenangan kosong dari bertarung dengan Anda di sini akan sangat disayangkan. Mungkinkah Masayuki tidak berencana untuk melawannya sama sekali? Aku juga ingin menantang labirin bawah tanah di sini. Namun ini adalah dua hal yang terpisah. Dibandingkan dengan melawan Demon Lord, jadi bagaimana dengan itu? Haruskah kita menunggu sampai saat itu untuk memutuskan siapa yang lebih baik? Di mana Anda bisa menghadapi diriku ketika Anda berada dalam kondisi terbaik dan lebih siap? Tidak ada jalan lain. Masayuki bertindak seolah-olah dia memiliki kekuatan besar untuk disisihkan. Tetapi menurutku dia takut melawan Gozer. Apakah dia benar-benar mencoba meyakinkan Gozer untuk tidak bertarung dengan membicarakan jalan keluarnya? Aku memerintahkan Gobuta dan Gal untuk menguji kekuatan Masayuki. Namun Gozer tidak menyadari hal ini. Itu sebabnya dia mungkin hanya Aku sudah merasakan kedermawanan Anda. Anda membacanya dengan benar. Saat ini aku tidak punya kekuatan lagi. Pertempuranku dengan Beser adalah kemenangan kecil. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambil kata-kata Anda untuk itu dan menunggu Anda di labirin. Wah, di sini Masayuki hoki lagi guys, karena si Gozer ini menerima saran atau usul dari Masayuki yang dimana nanti dia bakal tarung lawan Masayuki di labirin. Karena kondisi saat ini si Gozer itu udah kelelahan. Wow, ternyata benar-benar seperti ini. Gozer ini dia benar-benar baru saja menerima proposal Masayuki dan bahkan kemudian berjabat tangan dengannya sambil menunjukkan senyuman yang tenang. Setelah melihat ini, para penonton bereaksi dengan gembira juga. Secara umum ketika orang meninggalkan panggung tanpa berkelahi, penonton biasanya akan mulai mengutuk dan mengeluh. Tapi entah kenapa kali ini mereka disambut tepuk tangan dan sorakan. Beberapa memuji Masayuki karena murah hati, yang lain memuji Gozer karena mengakui karakter terhormat Masayuki. Pencurahan solidaritas yang luar biasa membanjiri seluruh Kolesium. Aku tidak mengerti, sejujurnya aku tidak mengerti. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, Masayuki hanya menggertak. Namun di mata penonton entah bagaimana itu menjadi tindakan yang mulia. Masayuki tampaknya memiliki pesona semacam itu. Tidak, tunggu. Jika aku memikirkannya seperti itu, mungkin bahkan diriku akan tertipu. Mungkinkah semua ini adalah sebuah tindakan? Dia pasti takut kalau aku akan melihat kemampuannya yang sebenarnya dan memastikan untuk menyembunyikannya. Ini akan menjelaskan mengapa dia mencoba menghindari bertarung dengan Gozer. Sekarang aku tidak bisa benar-benar ceroboh. Karena Masayuki berhasil melewati pertandingan ini, dia akan menjadi orang yang masuk final nanti. Nah, jadi seperti itu pertempuran antara Masayuki melawan Gozer yang dapat dibilang ini nggak bisa disebut pertempuran sih, karena ini kehokian Masayuki yang cukup tinggi, jadi dia bisa melewati babak ini tanpa harus bertarung. Nah, oke, jadi seperti itu. Next final battle seperti apa? Tapi sebelum final nanti kita bakal melihat pertempuran antara Gobuta melawan Guild ya. Gobuta melawan Line Mas Carrion. Oke, jadi mau sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.